Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Pada episode kedua ini saya sedang menuju ke IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, lebih tepatnya saya akan menyambangi Tugu IKN atau Tugu Ibu Kota Nusantara, di mana IKN ini adalah sebagai destinasi yang sedang hangat-hangatnya ketika para wisatawan, khususnya wisatawan lokal, ke kota Balikpapan. Nah, jadi untuk itu saya akan menuju ke IKN dan ke Tugu titik 0 IKN. Sekarang saya berada di daerah Penajam. Nah, teman-teman, untuk perjalanan ke IKN dari kota Balikpapan memakan waktu antara 2 sampai 3 jam. Tetapi ke depan ada rencana bahwasannya dari Balikpapan ke IKN bisa ditempuh dengan tol. Tapi tetap aja, karena di Indonesia motor tidak boleh masuk tol, kita tetap lewat jalur biasa. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir untuk riding dengan motor. Untuk kondisi jalan cukup bagus, pemandangan juga cukup memanjakan mata sehingga tidak mudah bosan ketika dalam perjalanan dari Balikpapan menuju ke IKN. Tetapi nanti ketika teman-teman sudah mulai mendekati IKN, nanti teman-teman akan merasakan banyak sekali jalanan yang bekas tanah merah juga debu berterbangan. Nah, nanti teman-teman akan melihat untuk kondisi jalan menjelang memasuki IKN. Jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin ke IKN, ingin melihat akses ke IKN dan ingin melihat di dalam IKN ada apa, teman-teman jangan lupa untuk saksikan video ini dan jangan skip ya. Hampir terjadi insiden di mana ketika teman satu tim saya berhadapan langsung dengan truk dari lawan arah. Memang kondisi jalan blind spot yang sebelumnya kondisi jalan adalah tanjakan dan setelah tanjakan langsung tikungan, dan tanjakan ke tikungan tersebut jalan agak sedikit menanjak sehingga terjadi blind spot. Untung teman saya dengan sigap langsung kembali ke jalur. Memang dilema dari jalan yang kita lalui tadi adalah kondisi garis yang tidak ada garis putus-putusnya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, jalan yang kita lalui dari tadi, garis kuningnya hampir tidak ada garis putus-putus. Bisa dibayangkan ya, kalau misalkan ada orang yang rigid akan peraturan, mungkin dia nggak akan nyalip ya teman-teman. Dia akan terus berjalan, bahkan ketika di belakang truk dia tidak akan menyalip, kecuali garis kuningnya hilang. Karena memang ada beberapa titik yang tidak ada garis kuningnya, tapi hampir semua yang ada garis kuningnya tidak ada putus-putus di tengah marka jalan.
Semakin mendekati lokasi IKN, kondisi jalan dan lingkungan semakin memburuk, di mana banyak sekali debu-debu berterbangan ataupun sisa-sisa bekas tanah merah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kondisi menuju ke IKN ya teman-teman, khususnya ketika sudah mulai mendekati lokasi IKN. Hal ini terjadi karena material-material yang dibawa oleh truk-truk mengarah ke IKN. Juga nanti teman-teman akan melihat kondisi jalanan ke IKN yang menyebabkan kondisi debu yang berterbangan, sehingga ini menurut saya menyebabkan polusi udara bagi lingkungan sekitar. Nah, jadi bagi warga-warga yang sekitar khususnya yang mendekati ke arah IKN ini terkena dampaknya ya teman-teman akibat pembangunan ini. Nah, ini sih kalau menurut saya bisa menjadi perhatian untuk pemerintah. Walaupun jangka panjangnya apabila IKN ini benar menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, maka daerah sekitar yang akan terasa terkait pembangunannya. Namun tidak ada salahnya untuk memperhatikan jangka pendek di mana isu terkait polusi udara ini bisa menjadi perhatian agar tidak menjadi korban terkait masyarakat setempat. Ini adalah pertigaan di mana menuju ke Tugu titik 0 IKN. Nah, teman-teman bisa melihat untuk kondisi atau akses jalan menuju ke Tugu titik 0 IKN. Kondisi jalan berupa gravel dan batu-batu, sehingga apabila teman-teman menaiki roda 2 tentu ini akan membutuhkan effort yang sangat besar. Berbeda ketika teman-teman menaiki roda 4. Ini baru di hari pertama, tetapi kondisi motor ataupun jaket ataupun kondisi keseluruhan aparel yang saya pakai itu langsung kotor ya teman-teman. Padahal saya masih harus berkendara sekitar 17 hari lagi. Wow. Jadi silakan teman-teman menilai sendiri apakah ke Tugu 0 IKN ini worth it atau tidak ya teman-teman. Ya jatuh. Ada yang jatuh tuh. Jadi teman saya sempat terjatuh di depan karena salah mengambil pijakan. Ternyata yang dia pijak adalah bukan tanah keras tetapi bebatuan sehingga terjatuh. Ini adalah salah satu keseruan ketika adventure. Nah, jadi biasanya sih lebih dulu ketawanya ya teman-teman ya, baru nolongin. Nah, itu memang ketika grouping, ketika kita sedang adventure. Positifnya ketika hari panas seperti ini, kondisi jalan memang berdebu. Namun negatifnya mungkin ketika sedang hujan, tanah akan berubah menjadi licin dan akan lebih berbahaya lagi ketika mengendarai roda 2 di jalur ini. Jadi ada positif negatif ketika berkendara di siang hari ini ke jalur menuju IKN. Ya, ini adalah pintu masuk menuju ke Tugu 0 IKN. Kalau menurut saya teman-teman ya, kalau secara akses ataupun fasilitas memang sebenarnya
IKN ini belum siap, Ini tapi kalawat ya? secara mental orang Indonesia sepertinya yang euforia akan ada ibu kota negara baru, yang semangat akan kehadiran IKN, sehingga mau apapun akses ke IKN atau mau apapun fasilitas yang ada di IKN tetap berbondong-bondong untuk datang ke sana. Nah, jadi lagi-lagi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, ke IKN worth it atau enggak nih. Nah, mungkin teman-teman bisa mengisi ya di kolom komentar. Kalau untuk saya dan teman-teman on tahun, karena kita jiwa adventure nih, tentunya ke IKN adalah worth it. Tapi bagi teman-teman yang nggak suka panas, yang nggak suka debu, jangan deh teman-teman, pikir-pikir lagi. Udah paling bener udah di hotel aja, atau enggak di rumah aja, udah nggak usah kemana-mana, daripada ke IKN nanti panas berdebu. Atau mending ke tempat lain aja deh, lebih estetik, ya enggak? Tapi mungkin beberapa tahun ke depan apabila sudah jadi, mungkin sangat recommended. Nah, ini adalah Tugu Titik Nol Nusantara, di mana kondisinya padat pengunjung, sehingga saya pun sulit untuk berfoto di depan Tugu Titik Nol Nusantara ini. Ya.